Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Dan gue pertama-tama pengen ngucapin dulu nih selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga di tahun 2022 ini kita bisa jadi lebih baik lagi ketimbang 2021. Dan pastinya rezeki itu makin lancar ya guys. Jadinya di video kali ini seperti yang kalian tunggu-tunggu, gue pengen nge-review iPhone yang pengen gue giveawayin buat kalian semua, yaitu adalah iPhone 6s. Yes, kenapa gue pilih iPhone 6s ini? Karena jujur menurut gua iPhone 6s ini tuh menarik banget nih buat dipakai di tahun 2022 ini. 2022 ini. Yes, kenapa menurut gua menarik? Karena sebenarnya ya guys, kalau seandainya kalian lihat dari rundownnya iPhone itu, biasanya iPhone itu ngasih update software itu sepanjang 5 tahun aja. Tapi di iPhone 6s ini tuh menarik ya guys ya, karena HP ini dirilis tahun 2015 lalu, tapi sampai 2021 ini iPhone 6s ini tuh masih dapat update iOS sampai iOS 15. Even sekarang HP ini tuh udah berjalan di iOS 15.2. Dan menurut gua di sini tuh langkah yang dilakukan Apple di iPhone 6s ini tuh jadi bukti kalau Apple itu tuh punya komitmen sama produk-produknya buat jangka panjang. So di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai iPhone 6s yang dipakai di tahun 2022. Worth it apa enggak sih buat pakai HP ini? So buat kalian penasaran sama reviewnya, seperti biasa langsung aja check this out. Alright guys, kita pertama-tama seperti biasa kita bakal mulai dulu dari sektor desainnya. Di sini gue bakal kasih opini gue nih mengenai desainnya si iPhone 6s di tahun 2022 ini. Well, kalau seandainya kita lihat dari segi desainnya, mungkin menurut gue desain dari iPhone 6s ini tuh masih cukup reliable lah buat tahun 2022. Karena sampai saat ini pun kita lihat desain dari iPhone SE 2020 tuh masih pakai desain yang punya DNA dari iPhone 6s. Katanya pun untuk rumornya iPhone SE 2022 itu masih pakai desain yang sama kayak iPhone 6s ini. Sehingga gue bisa bilang desain dari iPhone 6s ini tuh bener-bener panjang umur banget. Bahkan sampai saat ini pun gue jujur masih cukup sering nemuin orang-orang di jalanan ataupun di mall pakai HP iPhone yang desainnya tuh kayak iPhone 6s. Dan sebenarnya iPhone 6s ini tuh punya beberapa keuntungan nih untuk sektor desainnya ini. Hal pertama, menurut gue iPhone ini tuh gampang banget buat dikantongin dan juga buat dipegang. Which is sampai saat ini pun gue cukup nyaman sebenarnya ngoperasin si iPhone 6s ini meskipun jari gue tuh jempol semua. Yang kedua, HP ini juga gampang banget buat dibawa-bawa karena iPhone 13 Pro Max gue itu tuh susah banget buat dibawa kemana-mana. Dan menurut gue iPhone 6s ini tuh jadi salah satu iPhone yang sering banget gue bawa-bawa karena hampir semua sosmed gue tuh sekarang ada di dalam iPhone 6s ini. Nah, hal ketiga mengenai desainnya yang gue suka dari iPhone 6s ini sebenarnya dari segi Touch ID-nya. Yes, di sini tuh Touch ID masih tersedia di iPhone 6s dan ini tuh masih berfungsi dengan baik. Karena jujur aja selama gue pakai iPhone 13 series itu gue perlu banget ya buat lepas masker untuk ngebuka Face ID-nya. Atau bahkan kalau di kondisi yang gue nggak memungkinkan buat buka masker, gue itu jadi perlu buat ngetik password buat ngebuka si iPhone tersebut. So sebenarnya menurut gue Touch ID di iPhone itu lebih penting timbang Face ID, terutama buat kondisi yang sekarang ini tuh masih dalam kondisi pandemi. Nah, lanjut ke bagian depannya. Di sini iPhone 6s masih pakai aspek rasio layar 16:9, tapi ukurannya tuh compact banget. Dan di sini menurut gue kualitas layar IPS dari iPhone 6s ini tuh masih cukup bagus nih, terutama buat kalian yang beli second, kalian dapat layar ori. Di sini menurut gue kualitas layar dari iPhone 6s ini tuh hampir mirip dengan kualitas layarnya iPhone XR yang notabene adalah iPhone yang lebih baru. Pokoknya dipakai untuk kualitas multimedia, iPhone 6s ini tuh masih cukup oke banget lah. Meskipun HP ini tuh masih pakai setup mono speaker yang kualitas suaranya menurut gua nggak sebagus iPhone 7 ke atas. Tapi di sini kalian bisa lihat iPhone 6s ini tuh masih punya lubang earphone jack 3,5 mm, which is ini tuh bakal berguna banget nih, terutama buat kalian yang masih sering pakai earphone kabel. Nah, lanjut ke sektor performanya. Di sini iPhone 6s menggunakan chipset lawas dari Apple yaitu Apple A9. Namun jangan salah sangka dulu, chipset Apple A9 ini tuh masih bisa buat menjalankan iOS 15 dengan performa yang lancar banget. Di sini feeling pakai dari iPhone 6s ini tuh menurut gua hampir 11-12 sama iPhone 13 Pro Max. Tapi dengan catatan aja, untuk feeling tersebut yang gua maksud adalah dari segi softwarenya. Nah, di sini tuh performa UI-nya semuanya itu sama persis kayak iPhone generasi terbaru. Sehingga ini alasan kenapa gue masih bisa ngerekomendasiin si iPhone 6s ini buat dipakai di tahun 2022. Tapi di sini kalau seandainya kalian itu mengharapkan update-update iOS terbaru seperti iOS 16 atau iOS 17, maka sebenarnya menurut gue iPhone 6s itu udah kurang reliable. Nah,
Untuk performanya pun di sini menurut gua iPhone 6s ini sebenarnya masih cukup mantep untuk pemakaian sehari-hari. Dimana untuk membuka beberapa aplikasi, HP ini tuh masih cukup lancar meskipun RAM-nya cuma 2GB. Untuk storage-nya pun di sini gue pilih 64GB, jadinya masih cukup oke kalau seandainya dipakai di tahun 2022. Dan untuk performa gamingnya, gue bisa ngacungin jempol untuk iPhone 6s ini karena untuk performa gamingnya, menurut gue iPhone 6s ini tuh masih cukup enak banget. HP ini masih bisa buat ngejalanin game-game yang gue biasa mainin seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dimana untuk game PUBG Mobile, iPhone 6s ini tuh masih bisa ngejalanin gameplaynya dengan cukup lancar di grafik HD High. Untuk Genshin Impact, HP ini menurut gue juga masih playable di grafik lowest 60fps. Cuman emang untuk main Genshin Impact gue perlu akui untuk suhu HP ini tuh berasa lumayan panas. Jadinya untuk pemakaian fan cooler itu wajib banget untuk di iPhone 6s ini. Supaya kalau seandainya kalian tuh pengen main Genshin Impact di iPhone 6s, at least bisa lah untuk dimainin untuk sekitar 30 menitan. Nah, berlanjut ke sektor baterainya, menurut gue ini adalah letak kelemahan dari si iPhone 6s ini. Dimana dampak dari bodi yang compact ini, baterai yang disematkan itu cuma 1715 mAh. Tentu aja ukuran segini tuh udah kecil banget ya dipakai di tahun 2021, karena untuk dipakai seharian, iPhone 6s ini tuh butuh sampai 3 kali ngecas dalam pemakaian gua sehari-hari. Untuk ngecas HP ini pun di sini gue pakai charger Ugreen 65W yang sama kayak iPhone 13 Pro Max. Dan untuk ngecas iPhone 6s ini dari 0 sampai 100 menurut gue udah cukup cepet ya. Sekitar 1,5 jam aja HP ini udah bisa kecas sampai penuh. Lanjut ke sektor kameranya, di sini adalah sektor yang menurut gue tuh perlu banget buat dibahas, terutama untuk iPhone 6s ini. Karena di sini iPhone 6s tuh cuman dibekali dengan setup satu buah kamera belakang aja yang punya resolusi 12 megapiksel. Kira-kira gimana nih untuk performanya di tahun 2022 ini? Surprisingly untuk hasil fotonya di sini iPhone 6s itu kalau dipakai di foto siang hari masih cukup bagus ya. Detailnya masih dapat dan juga masih memiliki HDR yang menurut gue tuh cukup bagus. Bahkan menurut gue untuk hasil foto siang harinya iPhone 6s ini tuh udah di atas HP-HP entry level yang beredar di pasaran untuk saat ini. Nah, masuk ke foto low light di sini mungkin jadi kelemahan telak nih buat si iPhone 6s ini. Karena di sini iPhone 6s itu nggak dilengkapi dengan fitur night mode, yang dimana notabene night mode itu tuh bakal berguna banget nih buat naikin exposure dan juga warna dari foto di malam hari. Nah, sebenarnya si iPhone 6s ini kalau dibilang udah ketinggalan banget dibandingkan HP-HP entry level yang udah punya fitur night mode. Tapi menurut gue ini tuh perlu diwajarin lah, karena si iPhone 6s ini tuh udah muncul dari 2015 lalu. Nah, setelah ngebahas foto, kita lanjut ke sektor yang bikin gue lebih salut lagi sama iPhone 6s ini, yaitu dari sektor videografinya. Karena kalau dibandingin HP-HP entry level, si iPhone 6s ini tuh punya videografi yang outstanding banget. Dipakai buat rekam video, HP ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 30fps meskipun stabilisasinya tuh kurang gitu bagus. Tapi di sini tuh yang gue suka, untuk 1080p 60fps tuh bisa berjalan dengan lancar banget. Ini menurut gue adalah salah satu poin plus yang dipunya oleh si iPhone 6s ini. Karena sampai saat ini masih ada loh HP yang harganya 3-4 jutaan tapi cuma bisa ngerekam di 1080p 30fps aja. Jadinya tentu aja untuk sektor videografi iPhone 6s ini tuh nggak bisa dianggap remeh. Begitu juga di sektor kamera depannya, di mana kamera depan 5 megapiksel dari iPhone 6s ini tuh menurut gue masih cukup bagus. Hasil fotonya menurut gue natural dengan detail yang menurut gue juga udah cukup oke. Bahkan menurut gue hasil foto kamera depan dari iPhone 6s ini juga lebih bagus ketimbang HP-HP entry level yang beredar di pasaran untuk saat ini. Nah, untuk videografinya pun kamera depan dari iPhone 6s ini bisa ngerekam sampai 1080p 30fps, yang untuk hasilnya kalian bisa aja langsung lihat di video berikut ini. Alright guys, jadi kali ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya iPhone 6s. Dan kali ini gue lagi pakai resolusi mentoknya yaitu di 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya si iPhone 6s ini. Untuk harganya sendiri, iPhone 6s ini dengan varian 64GB bisa kalian dapetin dengan harga 1 jutaan aja. Dan sebenarnya dengan harga segini menurut gua iPhone 6s ini tuh worth it banget nih, terutama buat kalian yang pengen nyobain iPhone untuk pertama kalinya. Untuk performanya, iPhone 6s ini menurut gua masih cukup ngebut dengan iOS 15-nya. Dan di sini gua juga bisa kasih pujian nih untuk kameranya si iPhone 6s ini yang masih bisa bersaing dengan HP-HP entry level di tahun 2022 ini.
Cuma palingan di sini tuh kekurangannya ada di sektor baterainya aja. Tapi kalau seandainya kalian itu nggak peduli dengan sektor baterainya, maka iPhone 6s ini tuh masih cukup worth it kalau seandainya kalian pengen beli di tahun 2022. So, kira-kira segitu dulu aja video gue mengenai review dari iPhone 6s di tahun 2022. Kalau seandainya kalian pengen ikutin giveaway HP ini, langsung aja bisa meluncur di kolom deskripsi. So, kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di next update. Thank you!